Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya atas nama Muhammad Iqbal Aditya dari IF19A dan teman saya Sofwan Ubaidillah dari IF19A. Di sini kami akan eh, menjelaskan fungsi dan contoh rangkaian konektor. Pertama, ada port serial RS232. Port serial RS232 juga mempunyai fungsi, yaitu untuk menghubungkan koneksi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, atau peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat perlengkap komputer. Perangkat lainnya itu seperti modem, mouse, cache register, dan lain sebagainya. Serial port RS232 pada konektor DB9 memiliki pin 9 buah dan pada konektor DB25 memiliki pin 25 buah. Di sini terdapat singkatan TD atau transmit data, fungsinya untuk pengiriman data serial atau TDX. Kemudian ada receive data untuk penerimaan data serial atau RDX. Kemudian request to send. Fungsinya sinyal untuk menginformasikan perangkat bahwa UART siap melakukan pertukaran data. Kemudian ada clear to send. Digunakan untuk memberitahukan bahwa perangkat siap untuk melakukan pertukaran data. Kemudian ada dataset ready. Fungsinya memberitahukan UART bahwa perangkat siap untuk melakukan pertukaran data. Selanjutnya ada signal ground. Fungsinya untuk dihubungkan ke ground. Kemudian ada carrier detect. Fungsinya saat perangkat mendeteksi suatu carrier dari perangkat lain, maka sinyal ini akan diaktifkan. Selanjutnya data terminal ready, untuk memberitahukan bahwa UART siap melakukan pertukaran data. Dan yang terakhir ada ring indikator. Fungsinya akan aktif jika ada sinyal masuk. Di sini kemudian ada keterangan fungsi pin port serial atau RS232. Keterangan mengenai fungsi aturan RS232 pada konektor DB9 adalah sebagai berikut. Pertama, receive line signal detect. Dengan saluran DCE memberitahukan ke DTE bahwa pada terminal masukan ada data masuk. Kemudian ada receive data. Digunakan DTE menerima data dari DCE. Kemudian ada transmit data. Digunakan DTE mengirimkan data ke DCE. Selanjutnya ada data terminal ready. Pada saluran ini, DTE memberitahukan kesiapan terminalnya. Signal ground, saluran ground. Kemudian ada ring indikator. Pada saluran ini, DCE memberitahu ke DTE bahwa sebuah stasiun menghendaki hubungan dengannya. Selanjutnya ada clear to send. Dengan saluran ini, DCE memberitahukan bahwa DTE boleh mulai mengirim data. Kemudian ada request to send. Dengan saluran ini, DCE diminta mengirim data oleh DTE. Dan yang terakhir, DCE ready. Sinyal aktif pada saluran ini menunjukkan bahwa DCE sudah siap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sofwan Ubaidillah. Baik, kemudian di sini ada port serial DB9. Umumnya, konektor port serial bersifat gender. Hanya memungkinkan konektor untuk kawin dengan konektor dari lawan jenis. Dengan konektor di subminiatur, konektor male memiliki pin yang menonjol, dan konektor female memiliki soket bundar yang sesuai, baik jenis konektor dapat dipasang pada peralatan atau panel atau mengakhiri kabel konektor yang dipasang pada DTE. Kemungkinan adalah male. Dan yang dipasang pada DCE kemungkinan adalah perempuan dengan konektor kabel yang berlawanan. Namun ini jauh dari universal. Misalnya,
Sebagian besar printer seri memiliki konektor DB25 panel, tetapi mereka adalah DTE. Juga kemudian peralatan komunikasi serial. Di sini definisi pada serial port dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data communication equipment dan data terminal equipment. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Kemudian spesifikasi elektronik dari serial port menuju pada Electronic Industry Association atau EIA. Yang kesatu ada space logika, ialah tegangan antara plus 3 hingga plus 25 V. Kemudian 2 mark logika 1 ialah tegangan antara min 3 hingga min 25 V. Kemudian 3 daerah antara plus 3 V hingga min 3 V tidak didefinisikan, tidak terpakai. 4 tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 V. Dan yang kelima, arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. Kemudian pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan pin TXD ke pin RX di komputer lain. Pin RXD dihubungkan ke pin TX di komputer lain. RTS dan CTS dihubungkan singkat. DCR dan DTR dihubungkan singkat, kemudian GND dihubungkan ke GND komputer lain. Bila Anda bandingkan cara komunikasi yang dilakukan secara paralel dengan cara komunikasi yang dilakukan secara serial, maka masing-masing akan memiliki keuntungan dan kelebihan yang tersendiri. Juga komunikasi yang dilakukan secara serial mempunyai keuntungan dari sisi pengkabelan, karena hanya memerlukan 3 buah kabel TX, RX, dan ground. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.